itu justru akan meningkat dan kualitasnya juga meningkat. Nah, disitulah pentingnya daripada mata kuliah ini. Kemudian di Fakultas Peternakan di bidang reproduksi itu diberi mata kuliah biologi peternakan, biokimia peternakan, dan fisiologi anatomi. Ini merupakan mata kuliah dasar di Fakultas Peternakan. Dan alhamdulillah ini juga sudah ada buku ajarnya. Kemudian mata kuliah wajib di bidang reproduksi adalah ilmu reproduksi ternak, juga sudah ada buku ajarnya, dan kali ini adalah manajemen inseminasi buatan. Ini merupakan mata kuliah wajib, sehingga seluruh mahasiswa Fakultas Peternakan wajib mengikuti mata kuliah ini. Sedangkan anak mahasiswa yang khusus mengambil minat reproduksi dan pemulihan ternak, ada mata kuliah pilihan yaitu teknologi reproduksi. Dan alhamdulillah ini juga sudah ada buku ajarnya. Sedangkan isi buku ini yang pertama adalah bagaimana manajemennya, supaya tadi efisiensi reproduksi itu bisa tercapai. Kemudian yang kedua adalah tentang inseminasi buatan, mulai processing, membuat semen beku dan sebagainya, itu diulas lengkap di sini. Kemudian setelah itu hasilnya, implementasinya bagaimana. Ini juga dilakukan tidak pada sapi saja, tetapi juga pada ternak-ternak yang lain, termasuk unggas, inseminasi buatan pada unggas. Jadi di dalam buku ini disusun berdasarkan itu tadi literatur pendukung, sehingga masing-masing bab itu terdapat daftar pusakanya. Hal ini penting digunakan karena buku ini sehingga bisa digunakan sebagai buku acuan untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Ya, saya buka ini tadi dengan presentasi sekilas, nanti kita mungkin lebih banyak diskusi, ya Mbak Bintang ya. Saya cukupkan presentasinya dulu. Terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Bintang. Baik, terima kasih Bu Trinil. Materinya cukup menarik bagi orang-orang di bidang peternakan maupun di luar peternakan. Ini sebenarnya sangat menarik topiknya. Apalagi tadi dijelaskan di awal slide itu bahwa beliau ternyata sudah banyak karya-karyanya. Jadi karya bukunya itu dari buku fiksi ada, buku referensi ada, buku monograf juga ada, dan buku ajar juga ada. Dan yang kita bedah pada pagi hari ini yaitu buku ajar, kebetulan buku ajar yang kita bedah yaitu tentang buku manajemen reproduksi dan inseminasi buatan. Jadi agar ini tidak satu arah, kita buka sesi diskusinya agar lebih menarik. Nah, ini dari panitia, tadi ada titipan panitia menyampaikan, bagi orang lima penanya pertama akan mendapatkan hadiah merchandise dari UB Press. Kepada Bapak, Ibu, adik-adik mungkin yang sedang mengikuti Zoom kali ini, yang ingin bertanya mohon angkat tangan. Di situ, monggo. Ada di sini ada reaction, ada angkat tangan, raise hand, monggo diaktifkan di situ. Dan mohon dinyalakan mikrofon bagi yang ingin bertanya. Tidak, saya belum melihat ada tanda tangan diangkat di sini. Saya izin bertanya. Saya sudah raise hand. Monggo, dengan siapa, namanya siapa, dari mana, mohon disebutkan, nggih. Perkenalkan nama saya Habib Asyidiksya, saya dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Trinil adalah apa perbedaan sebelumnya, sebelum Prof. Trinil menulis buku ini, beliau pernah menulis buku pedoman inseminasi buatan pada ternak. Nah,
Saya tidak tahu itu apakah menjadi acuan buku matkul manajemen reproduksi ya. Tapi saya menggunakan buku itu untuk matkul tersebut dan banyak materi yang relevan. Nah, apa perbedaan buku pedoman inseminasi buatan pada ternak dan juga buku yang ditulis ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adib. Pertanyaannya, mungkin saya buka 3 orang penanya dulu secara langsung pada sesi pertama ini. Silakan, baru setelah pertanyaan langsung boleh juga nanti setelah ini kami buka pertanyaan via chat. Setelah Mas Habib, monggo yang ingin bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Oke, mungkin ini dijawab satu persatu dulu mungkin ya, Mas Habib, tentang ini tadi tentang perbedaan buku yang sebelumnya, pedoman inseminasi buatan dan manajemen reproduksi dan inseminasi buatan. Monggo Bu Trinil. Ada 2 raise yang raise dulu. Gimana? Ya. Ya, ada 2 yang raise hand. Kita tunggu atau langsung saya jawab? Oke. Karena ada lagi saya langsung aja penanya berikutnya nggih Bu, ada Bapak Mas Ahmad Fatoni, Pak Ahmad Fatoni atau Mas Ahmad Fatoni, kami persilahkan dinyalakan dulu mikrofonnya dan perkenalan dulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Fatoni dari mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Sebelumnya saya termasuk sudah memiliki buku manajemen reproduksi dan inseminasi buatan. Benar yang dikatakan dari Mas Habib tersebut, antara buku pedoman inseminasi buatan ini juga sama, hampir mirip dengan buku yang sekarang, Prof. Nah, dari saya, apakah dalam penulisan buku itu tidak agar terhindar dari yang namanya plagiasi? Kan ini juga sama-sama dari bukunya Prof. Trinil. Dan yang terbaru 2021-2 ini juga dari Prof. Trinil. Nah, untuk kiat menghindari tersebut bagaimana nih, Prof? Biar buku tersebut merupakan buku bestseller. Baik, terima kasih Mas Fatoni. Ini tentang hampir sama. Mungkin dari penanya yang berikutnya saya semoga ada pertanyaan yang agak berbeda. Boleh bertanya bebas tentang buku ini atau tentang beliau, kan bukunya banyak. Gimana tipsnya agar bisa mungkin tentang tips menulis gitu, boleh tentang dunia menulis juga boleh nanti ditanyakan. Oke, penanya selanjutnya yang raise hand ini ada Mas Lutfi. Mas Lutfi, monggo di Bapak atau Mas Lutfi, monggo dinyalakan speakernya. Perkenalan dulu nggih, Pak. Atas kesempatan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi dari BRIN. Mohon maaf, dari mana, Pak? Ingin sedikit BRIN. Oh, BRIN. Siap. Gini, Prof. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan, terutama terkait masalah domain pelaksanaan IB. Jadi terkadang kita itu melihat dari beberapa hasil penelitian itu hasilnya bagus sekali. Jadi kayak dari beberapa bukunya Prof. Trinil itu terkait metode IB harus pada posisi 4 gitu kan ya. Tapi kemudian di lapangan itu kok tidak sesuai dengan hasil penelitian yang ada gitu. Dan kita merasa juga bingung, padahal ini hasil penelitian sudah bagus dan mengikuti semua prosedur yang ada gitu. Tapi kemudian kok hasilnya melenceng gitu. Kira-kira gimana ya Prof penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi dari BRIN. Ini tentang teknis tentang hasil penelitiannya yang mungkin agak tidak sesuai begitu nggih, Prof. Monggo Prof Trinil bisa langsung dijawab mungkin. Ya, terima kasih Mbak Bintang dan juga terima kasih Mas Habib, Mas Fatoni dan Pak Lutfi yang menanyakan
Pertama adalah apa sih perbedaan buku pedoman IB dengan MRIB ini? Yang pertama adalah buku pedoman inseminasi buatan adalah saya susun sendiri, ya. Jadi idenya lah istilahnya dari saya sendiri. Sedangkan MRIB, manajemen reproduksi dan inseminasi buatan, ini disusun oleh tim. Kita bisa bayangkan kalau buku pedoman inseminasi buatan hanya pemikiran saya, sedangkan manajemen reproduksi inseminasi buatan ini banyak profesor gitu ya, jadi lebih lengkap. Itu alasan yang pertama. Kemudian apakah enggak duplikasi? Tidak, karena perkembangan itu kan berapa tahun yang lalu gitu ya. Selama berapa tahun yang lalu itu kita melakukan kajian-kajian, dan itulah kemudian kita improve untuk buku pedoman itu. Jadi buku manajemen repro ini adalah dilengkapi dari hasil-hasil penelitian yang ada di lapang. Kemudian yang tak kalah pentingnya di dalam buku manajemen repro ini adalah bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pedoman inseminasi buatan hanya inseminasi buatan, tapi di sini manajemen reproduksi. Nah, itu outputnya adalah efisiensi reproduksi. Bagaimana menghasilkan anak, misalnya sapi itu 1 tahun 1 kali, manajemennya seperti apa. Jadi ada hal yang berbeda, sangat berbeda dengan pedoman inseminasi buatan. Kemudian yang ditambahkan lagi adalah kalau di buku yang lalu itu tidak ada pada unggas, ya, tidak ada pada unggas. Pada buku ini ada inseminasi buatan pada hal ini. Kenapa? Karena perkembangan zaman itu industri-industri peternakan unggas itu juga sudah menggunakan inseminasi buatan. Yang kedua adalah profil daripada lulusan sarjana peternakan itu 60% bergerak di bidang unggas, sehingga dianggap penting untuk memberikan ini. Kalau dulu bukan buku ajar, yang pertama buku ajar, karena inseminasi buatan hanya sebagai mata kuliah pilihan. Akan tetapi sekarang itu menjadi mata kuliah wajib, gitu ya. Jadi kita harus menambahkan banyak hal. Yang itu tadi jawaban saya pada Mas Habib dan Mas Fatoni ya. Sedangkan Mas Lutfi menarik ini, memang kita dari tahun ke tahun itu kenapa kita mesti improve buku kita itu karena memang dari hasil penelitian di lapang itu seringkali tidak semudah atau tidak biasa. Jadi itulah kenapa pada buku saya yang pertama itu saya lebih menggunakan pedoman pemerintah, yaitu pedomannya 8 jam. Tapi pada buku saya yang baru ini, kita perbaiki dari hasil-hasil yang ada di lapang. Hasil riset kita, misalnya menggunakan double dosis, waktu yang berbeda, gitu. Bagaimana ada sedikit sentuhan, bagaimana kalau membuat anak kembar, bagaimana membuat jenis kelamin tanpa mengatur jenis kelamin tanpa sexing, karena kalau teknologi sexing ada buku sendiri dan ada mata kuliah teknologi. Gitu ya jawaban saya, Mbak Bintang. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Trinil. Jadi ini buku yang berbeda antara inseminasi buatan dan manajemen reproduksi, ya Bu, karena kalau yang dulu itu ditulis sendiri, yang ini sudah ditulis bersama-sama, kemudian ada bagian yang dulu tidak ada, sekarang ada, yaitu tentang manajemen reproduksi, yaitu tentang efisiensi pada hewan ternak. Kemudian kami buka pada penanya, 2 orang penanya, karena ini untuk
5 orang penanya pertama yang akan mendapatkan hadiah merchandise dari UB Press. 5 orang penanya yang secara langsung sudah angkat tangan. Saya persilakan kepada Mas Yustian Dwi Cahyo dan penanya kedua kepada Winda Aprilia Syahrani. Setelah kedua orang penanya ini, saya akan membacakan pertanyaan via chat dulu. Nggih. Persilakan Mas Yustian atau Bapak Yustian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait dengan bedah buku yang disampaikan oleh Prof. Rinil. Jadi, mohon maaf sebelumnya, Bapak Yustian dari mana, Pak? Saya dari Koperasi SAE Pujon, Bu. Siap. Saya ingin menanyakan silakan. terkait kondisi reproduksi yang ada pada sapi-sapi kita, Prof. Rinil, karena kita kan kemarin sudah terjangkit yang namanya PMK sama LSD. Mungkin dari Prof. Rinil sebagai salah satu akademisi yang fokus pada reproduksi, apa sih Prof nanti kiat-kiat kita sebagai peternak untuk mengoptimalkan manajemen reproduksi untuk efisiensi reproduksi setelah sapi terjangkit PMK dan LSD ini, Prof. Terima kasih, Prof. Rinil. Baik, terima kasih Pak Yustian, pertanyaan yang sangat menarik. Ini setelah wabah sapi kemarin PMK itu memang agak luar biasa. Mungkin kiat-kiatnya untuk reproduksi selanjutnya apa, Bu Trinil? Untuk penanya berikutnya pada sesi ini yaitu Ibu Winda Aprilia Syahrani, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Winda Aprilia Syahrani, mahasiswa FAPET UB angkatan 2020. Izin bertanya kepada Prof. Trinil, mengingat buku yang diterbitkan oleh Prof. Trinil sendiri kan saya juga memiliki hampir semuanya dan alhamdulillah sangat relevan dengan mata kuliah saya. Pertanyaan saya, bagaimana sih Prof kiat-kiat dalam menulis mengingat perkembangan penelitian dan hasil-hasil di lapang itu kan selalu berkembang seperti itu. Nah, untuk menjadikan sebuah buku itu ada kiat-kiat tersendiri atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Masih di mute, Mbak Bintang. Baik, terima kasih Mbak Winda. Beliau menanyakan tentang kiat-kiat dalam menulis buku mengingat perkembangan penelitian yang begitu cepat, tapi Bu Trinil bisa menangkapnya dalam sebuah buku gitu. Monggo Bu Trinil dipersilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Yustian. Ya, kami juga beberapa tahun ini melakukan penelitian IB di Pujon. Dan ini memang menjadi masalah besar, yaitu tragedi PMK dan dilanjut dengan LSD. Ini hampir 50% sapi di Jawa Timur, di Indonesia, itu mengalami kematian. Yang nggak mati, itu ada masalah, Mas Ian. Ternyata yang nggak mati ini, dari hasil penelitian yang terakhir, itu menunjukkan gangguan reproduksinya. Yaitu dia sudah bunting, kemarin itu sudah kita kasih beberapa teh perbaikan vitamin, kemudian itu ternyata banyak yang kematian embrio dini. Nih, jadi hal ini menjadi pemantauan kami juga, ya. Ternyata di Tuban untuk sapi potong itu ada yang sampai 2 tahun itu nggak bisa bunting, ya. Ini dampak dari PMK ini adalah sangat besar, yaitu walaupun dia tidak mati, tetapi reproduksinya akan terkena, ya. Untuk itu, bagaimana menghadapinya? Memang harus dikasih pakan yang bagus, karena dia harus recovery. Walaupun dia bisa hidup, tetapi sebetulnya di dalam tubuhnya itu masih ada gitu yang terkena gitu, karena sistem itu. Jadi bagaimana mengatasinya? Nah, untuk itulah perlu kemarin dari hasil yang belum kami publikasikan, yaitu kita kasih penyuntikan vitamin ADE semua, Mas. Jadi sebelumnya juga secara interval kita kasih penyuntikan ADE.
Yang tidak bisa bunting, alhamdulillah mulai bisa memunculkan birahi, kemudian bunting, ya itu kita kasih vitamin. Kita kasih vitamin. Jadi itu langkah yang kami lakukan dan alhamdulillah ada hasilnya. Gitu ya Mas Yustian. Kemudian Mbak Winda, apa sih kiat-kiatnya menulis? Padahal memang bimbingnya sudah banyak sekali ya Mbak ya, ngajarnya banyak, bimbingannya banyak, kok masih menulis. Jadi sebetulnya tergantung niatan kita. Jadi karena tadi yang saya sampaikan bahwa seorang dosen itu amanahnya ada 3, yaitu mengajar, penelitian, dan pengabdian. Nah, penelitian dan pengabdian itu harus mensupport bahan ajar kita. Jadi kenapa sih dosen itu harus melakukan ketiganya? Karena dosen tidak bisa hanya mengajar berdasarkan buku saja. Mereka harus improve pengetahuannya. Orang mau penelitian itu otomatis kan dia harus baca buku banyak. Mau publikasi internasional lebih-lebih harus banyak sekali membaca buku gitu ya. Nah, itu otomatis semua untuk memperbaiki mutu daripada bahan ajar kita. Otomatis kan gitu ya. Otomatis kita selalu banyak membaca. Jadi seorang penulis itu harus pertama adalah harus banyak membaca gitu ya, membaca. Lah membaca ini dari mana? Membaca ini bisa dari buku, dari literatur ya, jurnal-jurnal. Dan yang penting lagi adalah membaca di lapang. Jadi dari hasil penelitian dan pengabdian itu untuk memperkaya. Kemudian apa sih triknya kok menulis? Saya mempunyai visi saya adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Bagaimana kita membuat hidup kita bermanfaat gitu. Kalau jurnal itu dibaca oleh orang-orang tertentu. Jadi misalnya sebidang ilmu, misalnya saya sebidang ilmu saja itu yang dia akan baca. Tapi kalau buku tidak. Kalau buku itu yang pertama adalah untuk mahasiswa. Jadi tujuan, kenapa sih kok tertarik untuk menulis? Karena saya kepingin mahasiswa saya itu saya fasilitasi, tidak harus mencari kemana-mana, tapi dia sudah fokus di situ. Jadi mempermudah sebetulnya dengan buku ajar, itu mempermudah mahasiswa di dalam mengikuti perkuliahan. Karena buku ajar itu kita susun berdasarkan pada materi yang diberikan di masing-masing bab. Jadi mungkin Mbak Winda dulu ikut di kuliah saya kan kita kasih tugas ya, tugas membaca dulu. Membaca bab 1, kita mau kuliah, membaca dulu 1 bab, kemudian membaca lagi kan gitu ya. Itu tujuannya adalah supaya mahasiswa juga senang membaca. Jadi nggak bisa kita itu, mohon maaf ya, dengan milenial ini agak banyak mahasiswa yang tidak suka membaca buku. Ya, sedangkan dari buku manajemen reproduksi itu sebetulnya sudah kita sarikan dari berbagai buku. Ya, jadi kita itu membantu sebetulnya dengan buku ini itu membantu mahasiswa supaya nggak terlalu banyak harus cari-cari. Hari ini kenapa kita bisa buktikan ya pada waktu mahasiswa presentasi begitu. Kalau dia tidak membaca buku, dia cari misalnya di Google, jawabannya nggak mesti benar, gitu ya. Tapi kalau dari buku itu sudah yakin benar karena kita menyusunnya itu, para dosen reproduksi itu sudah menyusun dari berbagai kajian. Jadi bagaimana kiatnya terus menulis terus, yaitu termotivasi pada diri sendiri sebetulnya ya Mbak ya, bagaimana kita terus berkarya, bagaimana kita bisa manfaat, jadi bagaimana karena amanah dosen itu adalah sebagai pengajar, jadi bagaimana mengajar kita itu berkualitas. Untuk itulah semangat untuk menulis buku. Begitu ya Mbak Winda ya.
Baik, terima kasih Bu Trinil atas jawaban-jawabannya tentang tadi penyakit PMK dan LSD. Ternyata juga setelah itu masih ada gangguan reproduksi, udah dijawab. Tentang kiat dalam menulis buku juga udah dijawab. Baik, saya informasikan kepada 5 orang penanya yang tadi atas nama Mas Habib, Pak Fatoni, Pak Lutfi, dan Yustian dan Bapak Winda nanti akan mendapatkan hadiah merchandise dari UB Press. Mohon untuk konfirmasi via WA nanti ya ke nomor 0811 3653 899. Nanti kami akan tulis di kolom chat untuk nomor konfirmasi hadiah bagi penanya. Baik, untuk sesi selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat. Untuk penanya yang bertanya via chat ini nanti juga akan mendapatkan buku dari UB Press dengan judul nanti konfirmasi via WA bagi yang saya bacakan pertanyaannya di kolom chat. Yang pertama ini sepertinya hampir mirip dan sudah terjawab, bagaimana kiat menulis untuk pemula Bu? Apakah ada trik dan motivasi khusus tersendiri sehingga Ibu bisa menghasilkan buku yang banyak? Sepertinya ini sedikit terjawab tadi atas pertanyaan Mbak Winda, atau nanti Bu Trini mau menambahkan boleh. Kemudian ini dari Diki Brin. Selamat Prof. Trinil atas pencapaian publikasi buku-bukunya yang sangat bermanfaat bagi dunia peternakan. Izin bertanya, apakah Prof. punya pengalaman publikasi buku internasional? Kemudian dari Bapak Ahmad S, mohon izin bertanya, Prof, dalam konteks industri peternakan di Indonesia, bagaimana buku ini menjawab tantangan yang mungkin dihadapi oleh peternak dalam mengadopsi teknik-teknik reproduksi ternak yang dijelaskan di dalamnya? Saya bacakan 3 orang penanya dulu. Prof Trinil, monggo ditanggapi dulu. Ya, terima kasih. Jadi itu kiatnya sudah saya sampaikan ya ke Mbak Winda. Jadi dari diri kita sendiri ya, bagaimana kita itu bisa ada clue yang harus yang ada ya. Kalau saya sih itu tadi terus berkarya dan itu terus bermanfaat gitu ya. Kemudian yang pertanyaannya Pak Diki, teman baik ini, Pak Diki, saya belum punya pengalaman untuk buku Scopus, tetapi selama ini masih di jurnal Scopus saja ya, belum punya ini Pak Diki. Kemudian bagaimana buku ini menanggapi tantangan daripada di industri maupun di peternakan rakyat? Ya, justru buku ini memang tidak hanya di peternakan rakyat saja. Karena tadi sudah disampaikan bahwa saya juga sebagai konsultan di perusahaan, sehingga buku ini juga banyak sekali yang kita ambil, terutama di manajemennya itu di industri begitu ya. Jadi di PT Widodha Makmur itu kita punya unit breeding kan gitu ya, unit breeding. Dan disitulah kami mengimplementasikan manajemen reproduksi dan inseminasi buatan. Jadi ini juga berdasarkan pada pengalaman di industri maupun di peternakan rakyat. Gitu. Jadi tantangannya apa? Insya Allah ada di buku ini. Ya, monggo Mbak Bintang. Baik, terima kasih Bu Trini atas tanggapannya. Jadi Pak Ahmad, untuk tantangannya ada di buku ini, monggo nanti bisa dicari informasi tentang isi buku ini. Kalau mau buku fisiknya bisa dibeli di UB Press atau buku digital via Google Book juga nanti bisa didapatkan ya Pak. Kemudian saya bacakan untuk penanya berikutnya atas nama Dian Mareta. Pagi Prof, apakah ada panduannya tentang bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda keberhasilan atau kegagalan setelah melaksanakan program inseminasi buatan? Kemudian dari atas nama Beta, ini bertanya, mohon izin Prof, tadi dijelaskan bahwa manajemen reproduksi tidak hanya dilakukan pada hewan ternak, tapi bisa juga dilakukan pada unggas. Untuk hewan unggas bagaimana caranya Prof?
Kemudian penanya ketiga yaitu atas nama Ahmad Dikrullah. Mohon izin bertanya, apakah dari buku ini kami seorang mahasiswa peternakan dapat melaksanakan inseminasi buatan secara mandiri? Karena berdasarkan fakta di lapang dan terkait peraturan pemerintah, kami tidak dapat melaksanakan inseminasi sendiri. Bagaimana pendapat Prof terkait hal ini? Karena kita selama berkuliah belajar banyak tentang MRIB, namun hanya sebatas sebagai pengetahuan, tidak untuk dipraktekkan. Wah, menarik pertanyaannya Mas Dikrullah. Monggo Bu Trinil, tanggapannya. Iya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan bagaimana mengevaluasi keberhasilan IB, berhasil atau tidaknya ada di buku ini. Beberapa babnya ada di satu bab juga evaluasi, jadi kita bisa melihat, oh IB-nya ini yang pertama adalah berhasil atau tidak, disebabkan oleh apa kegagalannya. Misalnya saja di situ ada non-return rate 90, kemudian non-return kedua 80. Nah, kenapa kok 90? Berarti kegagalan daripada fertilisasinya. Kemudian kenapa kok terjadi penurunan? Oh, berarti terjadi kematian embrio dini. Kemudian kenapa kok tidak muncul-muncul birahi, silent hit, apa penyebabnya, kayak gitu ada di buku ini ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB dan bagaimana kita menilai hasil daripada IB dalam suatu kawasan atau unit, ada cara menghitungnya juga ada. Kemudian di sini disebutkan ada manajemen unggas, inseminasi buatan pada unggas. Ya, jadi di dalam buku ini disebutkan juga mulai dari anatomi, kemudian tekniknya, berbagai macam teknik daripada IB unggas itu juga kita sampaikan di sini. Unggas dalam hal ini tidak hanya pada ayam, tetapi juga pada burung. Karena pada burung ini sekarang juga hal yang menarik ya di dalam bisnisnya, misalnya saja bagaimana burung lovebird yang harganya cuma biasa, misalnya yang hijau itu warnanya 30, tapi kalau dia warnanya tertentu, misalnya warna dawo dengan kepala, dengan mata yang ada kacamatanya misalnya gitu, itu bisa 1 jutaan. Menarik lagi sekarang itu adalah bagaimana membuat albino misalnya. Oh, bagaimana albino itu harganya sangat mahal, dan di sini menjadi peluang bagi mahasiswa atau industri ya, bisnis itu adalah mempelajari teknik IB pada burung gitu ya. Jadi buku di sini ada pedoman tersebut sehingga nantinya harapannya bisa dikembangkan. Pertanyaan berikutnya dari Mas Dikrullah ya, makasih Mas Dikrullah, apa kabar? Ya, kita tuh sudah dapat teori banyak katanya Mas Dikrullah. Di S1 sudah tadi disebutkan ilmu reproduksi itu ada. Kemudian di S2 Mas Dikrullah itu juga kemarin meng-IB semen cair pada sapi Madura ya, sapi semen sexing di Madura BPTU sudah bisa, saya sudah lancar. Tapi kok nggak bisa, nggak boleh. Istilahnya itu SIM-nya ya Mas ya. Itu ada aturan pemerintah yang menggunakan harus ada SIM-nya untuk bisa meng-IB. Ini sangat berbeda ya Mas. Kalau ini misalnya di miliknya sendiri ya nggak apa-apa gitu ya. Misalnya di industri di mana dia bekerja nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila itu dilakukan di masyarakat. Itu yang harus ada sertifikat. Sertifikat itu boleh dikeluarkan oleh LSP. Insya Allah ini Fakultas Peternakan lagi mengurus LSP-nya. Sehingga nanti alumni-alumninya bisa mendapatkan sertifikat sehingga bisa dilakukan IB gitu. Itu Mas Dikrullah ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Trinil atas
tanggapan dari pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah sangat membantu. Cuman ada beberapa yang mungkin sepertinya tidak cukup bisa disampaikan pada acara bedah buku pada pagi hari ini karena sangat teknis sekali sepertinya. Kemudian kalau misalkan saya membuka pertanyaan langsung seperti sesi pertama tadi, kira-kira masih ada yang mau raise hand lagi mungkin agar saya bisa mendengar suara-suara dari para peserta? Adakah yang kira-kira mau angkat tangan dan menanyakan secara langsung atau kita lanjut via chat? Saya bacakan via chat saja. Belum ada yang angkat tangan lagi, nggih. Sementara saya bacakan dulu dari pertanyaan yang masuk di chat dari Wisnu Ngawi. Pagi Ibu, berapa besar efisiensi dari penerapan buku manajemen ini? Seberapa untung untuk peternak? Menarik nih pertanyaannya. Dan apakah ada batasan tertentu dalam penerapan efisiensi produksi ini? Sepertinya Pak Wisnu ini sudah mulai sebagai pelaku industri peternakan. Kemudian dari Bapak Heri Irawan, Assalamualaikum Prof. Trinil, mohon maaf, pertanyaannya ada banyak sekali nih ya. Saya bacakan 2 pertanyaan saja karena kasihan yang lainnya nanti. Nggih. Yang pertama saya mau tanya plus minusnya inseminasi buatan dan manual apa ya? Kemudian yang kedua, kenapa kok pakai inseminasi buatan sedangkan inseminasi buatan itu biayanya agak mahal? Pakai manual kan lebih hemat, gratis. Apa inseminasi IB lebih mendekati kesempurnaan janin tersebut dibandingkan dengan manual? Saya bacakan 2 pertanyaan dulu, nggih, karena banyak pertanyaan di bawahnya. Mohon maaf Pak Heri Irawan. Yang ketiga dari Bintang PA. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Mohon izin bertanya apa saja perubahan terkini dalam paradigma manajemen produksi dan inseminasi buatan, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan tren industri terbaru. Lalu, bagaimana buku ini mengintegrasikan konsep genetika ternak dengan praktik manajemen reproduksi dan inseminasi buatan? Apakah ada contoh kasus yang dijelaskan? Wah, sangat seru. Semakin ke sini, semakin banyak yang ingin tahu tentang segala hal inseminasi buatan, penulisan buku. Monggo Bu Trinil, semakin seru ini diskusinya. Ya Mbak, nah, ini memang pada kritis sudahan ya. Mulai panas sepertinya pesertanya. Ya. Mas Wisnu, pertanyaan efisiensi daripada buku ini gitu ya. Ya, yang jelas pertama adalah sasaran kami adalah mahasiswa. Kita bisa hitung mahasiswa Fakultas Peternakan aja gitu ya. Setiap tahun ya itu 500 sampai 800. Nah, itu mereka memang kita wajibkan gitu ya, tapi di sini adalah karena kita membahasnya itu setiap bab gitu ya. Jadi karena di dalam rencana pengajaran itu adalah kita sesuaikan dengan babnya. Sehingga itu tadi yang saya sampaikan supaya mahasiswa nggak bingung, harus cari-cari gitu. Walaupun mendapat tugas di bab itu, dia akan cari saja di bab itu. Gitu ya. Nantinya tinggal diperkaya. Tapi dasar daripada apa yang dia pelajari itu sudah ada di situ. Ini adalah pasar pertama kita adalah mahasiswa. Kemudian manfaat enggak ya untuk masyarakat? Oh, sangat manfaat kalau saya katakan ya. Jadi seringkali itu orang tidak tahu harus IB, pokoknya semen dimasukkan gitu. Nggak tahu apa saja yang mempengaruhi. Sebagai contoh kemarin ya, mungkin yang di Pujon ini Mas Yustian kemarin dari hasil penelitian kita meneliti 600 ekor. Itu ternyata keberhasilan inseminasi buatannya sekitar 50. Ya, sekitar 50%. Kita bisa membayangkan berapa kerugiannya. 1 kali kegagalan inseminasi buatan saja itu 20 kali 50.000, sekitar 2 juta. Orang nggak paham gitu ya, atau nggak banyak berpikir
dampak daripada kegagalan inseminasi buatan terhadap sebuah usaha peternakan. Mungkin cuma dipikirkan 1 kali IB saja. Tapi kalau saya berpikir tidak. Mari kita berpikir seperti itu, gitu ya. Jadi masyarakat dengan membaca ini kita bisa tahu, oh iya ya, ruginya itu sekitar 2 juta. Kalau pada sapi potong itu sekitar 1.800.000. Dan dari hasil riset saya menunjukkan bahwa hampir di seluruh lokasi itu efisiennya itu masih rendah. Parah lagi ya, kita lihat di Kota Malang saja. Dari hasil riset saya itu menunjukkan hanya sekitar 30%. Bisa dibayangkan berapa tingkat kerugiannya. Nah, ini yang seringkali kita tidak mengungkap dampak kerugian atau dampak kegagalan inseminasi buatan ini. Lah di Pujon itu ternyata setelah kita USG organ reproduksinya enggak. Ternyata begitu semua. Kalau di Pujon ya itu bagus semua. Berarti apa? Yang menjadi masalah adalah SDM-nya, yaitu deteksi birahinya yang enggak pas atau IB-nya yang enggak pas. Beda sekali kasusnya dengan potong, ya sapi potong di daerah Malang ini di banyak tempat itu adalah hipofungsi. Jadi kegagalannya bukan karena IB-nya, tapi karena gangguan fisiologinya. Nah kayak gitu Mas. Jadi dengan buku ini kita bisa mengevaluasi sebetulnya di kawasan ini menjadi yang harus diperbaiki itu yang mana. Ini pentingnya dinas peternakan mempelajari misalnya ya petugas-petugas yang berhubungan dengan inseminasi buatan bisa membaca ini, gitu ya. Bagaimana mengevaluasi keberhasilan di kawasan itu. Sehingga misalnya saja di Pujon bagus sudahan, sapi-sapinya sudah bagus. Sekarang yang harus diperbaiki adalah SDM-nya, misalnya begitu. Yaitu adalah yang saya sampaikan bahwa begitu pentingnya, kalau saya katakan begitu pentingnya manajemen reproduksi dan inseminasi buatan ini. Kemudian tadi bagaimana, kenapa sih keuntungannya inseminasi buatan? Ya seperti tadi yang sampaikan bahwa inseminasi buatan adalah untuk memperbaiki mutu genetik kan gitu ya, supaya misalnya pertambahan berat badannya tinggi, kemudian produksi susunya juga semakin tinggi. Lah, kalau dikawinkan alam saja, kita harus memelihara jantan, kan gitu. Makanya di dalam buku ini, di awal itu kami sampaikan, kapan sih IB itu dibutuhkan? Gitu. Tidak selalu, misalnya, sapinya dilepas, misalnya dilepas, nggak usah di IB, kawin alam saja, atau yang disebut juga dengan intensifikasi kawin alam, ya. Kemudian misalnya lagi, pemeliharaannya intensif dan di situ ada nitrogen cair, maka kita bisa menggunakan inseminasi buatan menggunakan semen beku. Tapi misalnya saja nggak ada nitrogen cair misalnya, berarti kita bisa kalau nggak intensifikasi kawin alam ya IB dengan menggunakan semen cair. Nah, itulah alternatifnya. Jadi kita sampaikan di situ nggak selalu harus di IB gitu ya. Dan berikutnya adalah Mas Bintang. Waduh, pertanyaannya abot ini Mas Bintang ini ya. Perubahan terkini dari inseminasi buatan dan juga ada hubungannya dengan genetik, ada. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa buku ini kami susun berdasarkan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian juga. Dari hasil-hasil penelitian kami sebagai contoh di tahun 2017 sampai 2019 kita mengembangkan teknologi yang namanya double dosis dengan waktu yang berbeda. Ini alhamdulillah hasilnya adalah sampai dengan 80%.
ya keberhasilannya. Jadi kita mencoba terus mengimprove. Kemudian misalnya saja kita select dari hasil penelitian kita. Tidak semua sapi itu bagus untuk di IB. Kalau BCS-nya di atas 3 boleh di IB. Tapi kalau kurus nggak usah. Kadang saya bilang dijual aja gitu ya. Karena apa? Dari hasil penelitian kami, dari BCS yang kurus-kurus ini harus digemukkan dulu gitu ya. Karena nanti akan percuma di IB, akan terjadi kematian. Kok bisa kayak gitu? Iyalah, pakannya itu untuk dirinya sendiri, induknya. Pakannya itu tidak untuk anaknya. Dan bila pakannya nggak cukup, misalnya, dia hormon-hormonnya nggak normal semua, ya akhirnya tidak terjadi fertilisasi. Misalnya terjadi fertilisasi, embrionya akan mati, gitu. Nah, ini adalah perkembangan terkini. Kalau setelah buku ini apa? Ya kita ikuti yang di jurnal ya, di jurnal, dan juga ada di IG saya. Saya punya Instagram di mana setiap hari saya update terus di situ macam-macam ya. Terakhir ini saya menceritakan bagaimana kami mensosialisasikan inseminasi buatan untuk perbaikan mutu di sapi Sumba Unggul, di mana Sumba Unggul itu dulu bisa mencapai 1 ton. Tapi sekarang kok cuma 250 sampai 300. Ya, di sana nggak ada nitrogen cair. Ya, tidak ada nitrogen cair. Jadi jangan dipaksa inseminasi buatan menggunakan semen beku, berarti dengan semen cair. Kami lagi membuat unit di sana, di mana alhamdulillah saya punya mahasiswa S3 yang berasal dari Sumba, sehingga kita membuat unitnya. Kemudian kemarin kami menyampaikan ya kepada dinasnya untuk bisa menerima teknologi ini. Alhamdulillah bisa diterima, sehingga ini sebagai uji coba kami di luar Jawa. Kalau di Jawa sudah kami coba, dan juga teman-teman yang dari Timur Timur itu sangat tertarik dengan teknologi ini. Berikutnya, adakah hubungannya genetika ini? Genetik dengan inseminasi buatan? Ada. Ini. Jadi ada beberapa jenis pejantan sapi itu yang semennya tidak bisa dibekukan. Nah, ini yang menjadi menarik bagi kita adalah nanti kalau memilih pejantan itu harus mencari yang mempunyai gen tertentu di mana dia bisa ditampung dan dibekukan. Jadi selama ini balai inseminasi buatan itu bisa misalnya membeli pejantan, tapi tidak selalu dia itu produksinya bagus. Walaupun tubuhnya itu bagus, performanya, ADG-nya bagus, tetapi ternyata libidonya, tetapi ternyata tidak bisa dibekukan. Untuk itulah peluang untuk semen cair. Begitu juga dengan seleksi, ya. Kalau salah, misalnya seleksinya salah, maka pejantan itu nanti tidak memberikan keturunan dengan mutu genetik bagus. Padahal tujuan daripada inseminasi buatan adalah memperbaiki mutu genetik. Gitu ya Mas Bintang ya. Ya, itu Mbak Bintang, foto Bintang. Ya. Baik, terima kasih Bu Trinil. Jadi pada Zoom kali ini ada Mas Bintang, ada Mbak Bintang, ya Bu, Masya Allah. Baik, diskusinya semakin hangat, semakin menarik pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya yang di luar keilmuan saya di luar bidang peternakan juga mendapatkan banyak gambaran tentang dunia peternakan. Masih ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ini ada, masih penasaran rupanya dari Bapak Heri Irawan. Selamat siang Prof. Trinil, mohon izin lagi bertanya. Kenapa sapi jantan kalau dikawinkan manual sapi tersebut kelihatan galak, tapi pejantan yang biasa diambil sperma atau IB lebih kelihatan kalem dan tidak galak? Sepertinya ini pengamat
gerak-gerik sapi Pak Heri ini Bu. Kemudian penanya berikutnya adalah dari Bapak atau Ibu Nabilah. Izin bertanya Prof, berdasarkan fakta di lapang, selama ini saya belum menjumpai IB pada domba Prof. Rata-rata menggunakan metode kawin alam. Menurut tanggapan Prof, apakah IB pada domba lebih sulit dilakukan? Terima kasih. Kemudian penanya ketiga pada sesi kali ini, Assalamualaikum dari Bapak Sucipto atau Mas Sucipto. Assalamualaikum, izin bertanya Prof. Apakah boleh sapi sedang menyusui, minta birahi dan kita IB-kan? Dan apakah ada efek untuk ke induk dan ke perkembangan anaknya? Dan apakah boleh sapi menyusui kita kasih obat cacing? Terima kasih Prof. Waduh, pertanyaannya semakin beragam ini Prof. Monggo Prof. Trinil. Terima kasih Mbak Bintang. Wow, sapi galak. Sebetulnya masing-masing itu ada karakternya ya. Jadi misalnya kebetulan kemarin saya dari Balai Inseminasi Buatan, itu ada yang mengatakan, Bu, ini sama-sama sapi limusin, tapi tidak ditampung pada waktu itu. Dia ditampung pada khusus karena dia galak, gitu ya. Jadi kalau yang galak itu juga ada sebetulnya yang ditampung. Kemudian yang kedua, galak atau tidaknya itu sebetulnya tergantung manusianya, Mas, gitu ya. Kalau dipukuli ya galak terus kan gitu ya. Itu perlu dilatih dan istilahnya sekarang itu lebih pas itu dengan animal welfare. Jadi apabila kita memeliharanya dengan baik-baik, dengan kasih sayang, sapinya juga sayang kok sama kita, manut gitu ya. Jadi misalnya di BIB Singosari, coba kita bisa dilihat di IG saya yang kemarin ya, misalnya gitu ya. Kok bisa sapi sebesar itu kok manut gitu ya. Jadi dilatih ya. Kalau itu juga dilihat pejantannya juga pemancingnya juga sesama pejantan. Itu juga karena dilatih. Jadi memang sapi yang ditampung spermanya itu kelihatan tidak galak karena dia dilatih dulu. Jadi biasanya sekitar 6 bulan. Tapi kemarin itu ada yang menyampaikan, Bu, kalau sudah biasa dengan manusia, itu biasanya 2 bulan sudah bisa Bu ditampung, gitu ya. Jadi itu. Kemudian IB pada domba, kalau di luar itu sudah banyak, Mas, sebetulnya. Jadi IB ini terutama untuk breeder kalau di luar ya, dan itu memang ada kendalanya pada domba, pada kambing. Itu IB-nya itu dia tidak bisa masuk sampai ke kornua uteri ya, atau ke korpus uteri. Dia hanya sampai di luar, di vagina ya, di penutupnya serviks itu ya, itu yang menyebabkan kegagalannya tinggi. Jadi kenapa di SNI saja itu jumlah spermanya harus 50 juta. Kalau sapi itu 25 juta per stroke. Itu ditaruh di dalam uterus bisa. Tapi kalau kambing dan domba itu tidak bisa. Dia harus di luar. Karena tangan kita nggak bisa masuk juga ya. Dengan alat itu cuma di luar saja. Kemudian apakah bisa ini? Banyak bisa berhasil ya, kambing itu juga. Pada domba saja yang belum populer. Kalau BIP Singosari itu memang tidak ada domba, ya, karena ada sapi Bali di situ. Kalau sapi Bali tidak boleh ada domba, ya, karena dia menyebabkan karier penyakit pada Bali. Jadi itu memang tidak boleh dalam satu tempat ada domba sama ada sapi Bali. Tapi kalau dilihat di situ nggak ada sapi Balinya boleh. Kalau nggak salah di BIP Lembang itu ada domba, ya. Jadi kenapa di Indonesia masih kebanyakan di Indonesia adalah pembiakan, bukan pembibitan, gitu ya. Kalau pembiakan itu kita hanya mendapatkan bagaimana jumlah perkawinannya dia bisa berhasil, gitu ya. Tapi kalau pembibitan itu adalah untuk mendapatkan nantinya menjadi pejantan atau indukan yang baik.
Kemudian tadi, loh, sapi yang menyusui itu boleh nggak dikawinkan? Boleh, kan gitu. Dan harus, ya. Kalau menunggu sapinya itu selesai menyusui, itu biasanya sekitar 6 bulan. Rugi nanti. Ya. Jadi 40 hari setelah melahirkan, sebetulnya kandungannya, uterusnya itu sudah kembali normal. Sehingga dia sudah, kalau orang peternakan mengatakan harus di IB sudahan. Kalau tidak tadi rugi. Ya. Jadi kita harus di dalam manajemen reproduksi ini sangat ditekankan bahwa harus efisien gitu. Ya. Jadi kalau sapi itu setiap tahun harus melahirkan. Kalau dia misalnya mundur, ya itu tadi, mundur 20 hari saja dia ruginya 2 juta ternak itu. Ya, untuk sapi perah, sapi potong sekitar 1.500.000 lah, kayak gitu. Itu tingkat kerugiannya. Demikian juga dengan kambing misalnya. Kambing itu rata-rata harus 2 dan dia harus 8 bulan harus melahirkan lagi. Jadi setiap 2 tahun harus 3 kali melahirkan. Kenapa kok harus? Ya, supaya untung, gitu ya. Jadi ini perbedaannya. Seorang sarjana peternakan itu harus berpikir efisien. Bagaimana suatu usaha itu untung. Gitu. Ini yang penekanannya. Jadi menyusui boleh. Nanti dia 25 hari setelah melahirkan itu dia akan menunjukkan tanda-tanda firman. Kemudian, apakah boleh dikasih obat cacing? Kalau menyusui, boleh. Ya, tambah ini, ya nggak boleh itu dikasih antibiotik pada sapi perah. Ya, nanti karena susunya akan mengandung antibiotik kalau dijual. Tapi kalau misalnya sapi potong misalnya, sapi potong justru kita arahkan untuk dikasih. Jadi setelah melahirkan itu seyogianya dikasih antibiotik, dikasih obat cacing, kasih vitamin. Ya, obat cacing ini penting untuk sapi, untuk keberhasilan inseminasi buatan, karena supaya kalau cacingan itu kan stres sebetulnya sapinya itu ya, cacingan, kudisen, tapi dia nggak bisa koper-koper gitu ya. Jadi supaya nggak stres dikasih vitamin, obat cacing, vitamin itu akan cepat birahi kembali dan hormonnya itu akan sempurna ya kalau tanda-tanda birahinya. Gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Prof atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaannya. Ini adalah sesi terakhir. Saya akan membacakan pertanyaan. Oh, memang benar tersisa 1 penanya. Ini adalah sesi terakhir. Setelah ini saya tidak lagi membuka pertanyaan ya Bapak Ibu. Siang Prof Trinil, saya Irfan, alumni FAPET yang kebetulan sering melakukan IB di tempat kerja. Izin bertanya sekaligus share pengalaman. Dalam proses IB kami selalu memperhatikan kondisi lendir serviks. Ternyata ada pengaruhnya terhadap kebersihan IB. Kebetulan untuk sapi kau yang lendir serviksnya melimpah ketika IB itu keberhasilannya tinggi. Tapi untuk darah itu tidak berlaku, Prof. Pertanyaannya apakah ada perlakuan khusus untuk sapi darah supaya keberhasilan IB-nya tinggi? Nah, ini praktisi, pelaku juga sudah punya ilmunya, tapi masih ingin sharing pengalaman. Silakan, Prof. Trinil. Ya, Mas Irfan ini kerja di Santori bagian breeding ini. Memang beliaunya sudah menangani masalah IB pada sapi Brahman Cross yang kemudian disilang dengan lupa Mas Nehlor. Jadi di situ untuk sudah bagus di sana sampai tanda-tanda birahinya saja karena perusahaan swasta itu menggunakan chip di mana di telinganya langsung ke Belanda ya. Kalau Belanda atau Amerika, saya lupa. Jadi detail sekali dilakukan di sana. Menarik informasi dari Mas Irfan ini.
bahwa kalau lendir serviknya banyak, itu ada hubungannya dengan keberhasilan inseminasi buatan. Betul, sangat betul sekali. Jadi dari pengalaman saya di lapang itu, kalau kita lihat lendir serviknya itu banyak, keberhasilannya kemungkinan tinggi. Karena apa? Karena hormon estrogennya tinggi, puncak, ya. Kalau hormon estrogennya puncak di sini, bisa dilihat bahwa berarti fisiologinya bagus. Kita ketahui keberhasilan inseminasi buatan kan spermanya, fisiologi, kemudian orangnya. Nah, di sini kalau lendir serviknya itu sudah banyak, itu menunjukkan fisiologi sapinya bagus. Berarti faktor lingkungan, ya, faktor pemeliharaan, pakannya berarti sudah bagus, gitu ya. Jadi ini yang memang kita gunakan sebagai parameter yang bagus untuk nanti di IB. Jadi info ini sangat bagus ya bagi alumni peternakan, juga mahasiswa peternakan, bahwa kondisi lendir serviks ini sangat penting dan ini merupakan bukti atau tanda daripada kondisi hormonnya bagus. Kemudian pertanyaannya, ini ngetes apa bertanya ini Mas Irfan nih ya? Kenapa di sapi darah itu kok tidak ya? Balik lagi Mas, berarti karena darah itu sebagian besar ya karena dia masih mulai ya, dia belum dewasa tubuh sebagian besar. Ya, dia masih setelah dewasa kelamin. Nah, ini juga keberhasilannya bagaimana? Pasti dia di bawahnya. Nggak bisa kita memaksakan yang darah itu sama dengan tubuhnya. Kecuali dia harus ditunggu dulu sampai dewasa tubuh, kan gitu ya. Kan nunggu lama, kan gitu ya. Jadi kalau darah ya kita upayakan. Kasih vitamin yang lebih bagus, lebih kita tingkatkan. Di situ di buku manajemen reproduksi pada bab kedua atau bab ketiga di situ ada teknik manajemen mempercepat pubertas. Ya, jadi teknik itu adalah supaya sapi-sapi harapannya yang darah itu bisa menghasilkan keberhasilan yang tinggi juga gitu. Jadi itu manajemen reproduksi itu kenapa kita sandingkan dengan inseminasi buatan karena ada saling mempengaruhi ya. Jadi tidak hanya teknik IB-nya saja tetapi bagaimana mengupayakan keberhasilan daripada inseminasi buatan. Begitu ya Mas Irfan ya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Trinil atas sharing ilmu pada pagi hari ini. Bedah bukunya, Masya Allah luar biasa. Bagi pelaku di bidang peternakan, tentunya ini menambah wawasan baru, dan bagi orang-orang di luar peternakan juga menambah insight baru tentang bagaimana berbisnis atau pengembangbiakan di bidang peternakan, karena saya juga mendapatkan banyak sekali manfaat dari diskusi pagi ini. Ini seperti kuliah 3 SKS di Fakultas Peternakan, tapi tentu saja tidak sesempurna mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Peternakan. Untuk informasi lebih lanjut terkait manajemen reproduksi dan inseminasi buatan, ada pertanyaan. Masih mute Mbak Bintang.
Nggih, mohon maaf untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa berinteraksi atau mengambil manfaat, silakan follow akun Instagram Bu Trinil, karena saya juga follow Instagram beliau, saya mengambil banyak manfaat dari situ, silakan follow, kalau saya tidak salah namanya Trinil_Susilawati, mungkin Bapak Ibu silakan follow di situ, kalau masih ada pertanyaan bisa di DM Bu Trinil via Instagram tersebut. Saya selaku moderator yang memimpin jalannya diskusi pagi ini, mengucapkan terima kasih kepada Bu Trinil selaku narasumber, juga kepada para peserta semua yang sudah berkenan mengikuti acara. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Dini selaku pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bintang selaku moderator serta Prof. Trinil atas ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Sebelum acara kami tutup, ada informasi dari panitia bahwa ada buku yang bisa diakses secara gratis dari Bu Trinil, yang linknya akan saya bagikan melalui kolom chat. Baik, sudah kelihatan semua, nggih. https://bit.ly/spermatologi. Buku gratis ini bisa diakses melalui Google Books. Baik, sebelum acara kami tutup, dimohon untuk Bapak Ibu menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Monggo Bapak Ibu. Baik, untuk panitia apakah sudah siap untuk sesi fotonya? Saya hitung sampai 5, ya. Saya hitung mundur 5 dengan tangan kanan membentuk huruf L, yaitu salam literasi. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Demikian telah kita ikuti dengan seksama serangkaian acara bedah buku bersama penulis, peternakan dalam bingkai kata, jejak, dan cerita penulis buku bestseller UB Press bidang peternakan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat serta menjadi awal keberhasilan kita di masa mendatang. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Trinil, terima kasih Mbak Dini dan semua tim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.